Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan kita, yaitu PNO level sekolah, program sekolah penggerak tahun 2023-2024. Untuk memanfaatkan waktu, karena tadi kita sudah beraktivitas di dalam kelas, marilah kita menentukan badan kita sejenak untuk menggerakkan badan kita. Silakan Bapak dan Ibu berdiri, nggak usah malu-malu untuk goyang, karena ini untuk penyegaran kita yang sudah lama tadi duduk di dalam kelas beraktivitas. Ya, kalau kita sudah usia-usia seperti ini, jangan mager, malas bergerak. Karena itu kalau kita kurang bergerak, banyak makan, apalagi yang berlemak itu menghambat aliran darah. Salah satu caranya supaya aliran darah kita lancar, menghilangkan hormon negatif, karena ada hormon negatif di dalam tubuh, yaitu salah satu caranya itu lewat bergerak, apakah yang seperti tadi atau berolahraga rutin. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pertemuan kita pada siang hari ini. Kemarin apa yang kita bahas kemarin?
Masih ingatkah? Refleksi. Ya, refleksi. Apa saja yang menjadi catatan kita kemarin? Apa yang menjadi temuan kita kemarin? Kemarin Pak Suwardi yang terakhir mengambil kesimpulan. Masih ingatkah kita apa yang diutarakan kemarin Pak Suwardi atas kesimpulan-kesimpulan terakhirnya? Atau Pak Suwardi bisa mengulang kembali kemarin apa yang menjadi refleksi kita? Sampai ada mic di depan tak Pak? Cek, baik. Baik Bapak Ibu, berdasarkan pertemuan kita kemarin pada pra-PMO ada 5 poin Bu Bapak yang menjadi kesimpulan kita, yaitu yang pertama terkait dengan refleksi pembelajaran, terkait dengan karakteristik sekolah dalam hal bagaimana peserta didik kita. Ada 5 catatannya. Yang pertama, literasi dan numerasi masih rendah berdasarkan hasil rapor pendidikan dan informasi dari Bapak Ibu sekalian yang melakukan asesmen. Kemudian latar belakang sosial murid itu sangat berdampak pada kemampuan murid dalam belajar. Beberapa anak mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, kemudian nilai karakter mengalami penurunan, dan ini dapat dilihat dalam aktivitas keseharian, dalam hal kesantunan, cara berbicara, dan lain-lain itu masih perlu ditingkatkan. Itu 5 poin Bu dari peserta didik. Kemudian terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama itu guru belum menerapkan asesmen dengan pendekatan literasi numerasi. Selanjutnya belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru kurang mengikuti pelatihan, terutama pelatihan yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Guru masih kurang memahami dan terampil dalam menyusun perangkat ajar kurikulum Merdeka, terutama yang baru menerapkan kurikulum Merdeka tahun ini. Guru masih kurang memberikan keteladanan, khususnya guru agama, tanda kutip. Guru harus meningkatkan kemampuan literasi digital. Selanjutnya untuk refleksi terkait dengan sosial budaya, kondisi sekolah sudah cukup baik, begitu pula komunikasi antara sekolah dengan komite dan orang tua. Kemudian yang kedua, perlu dukungan orang tua di dalam proses pembelajaran anak-anaknya. Yang terakhir, fasilitas sekolah untuk mendukung pembelajaran perlu diperhatikan. Yang berikutnya, yang keempat, terkait dengan refleksi apa yang harus dipelajari peserta didik di lingkungan sekolah secara garis besar yang Bapak Ibu tuangkan di dalam tulisan, yaitu penguatan karakter peserta didik. Itu yang paling banyak kemarin disampaikan, khususnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada yang menambah catatan, itu anak-anak perlu dikembangkan literasi digitalnya. Kemudian Bu, yang terakhir terkait dengan kesesuaian karakteristik sekolah dengan visi misi, tujuan, serta harapan terhadap pembelajaran peserta didik. Dari 3 kelompok telah menyampaikan pendapatnya dan dituangkan dalam notulen ini, yaitu 1, pengembangan minat dan bakat murid harus secara intensif dilaksanakan. Kemudian komitmen dalam mewujudkan misi sekolah agar tercipta pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Yang ketiga, mewujudkan tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang tertuang dalam kurikulum operasional satuan pendidikan yang belum maksimal dijalankan. Di antaranya jalinan kerjasama dengan pihak luar, budaya gerakan kebersihan, melaksanakan pembelajaran yang mengasah kemampuan literasi numerasi, merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik atau diferensiasi, dan yang terakhir menyelenggarakan sistem penilaian digitalisasi. Saya kira itu beberapa poin-poin penting Bapak Ibu sekalian yang menjadi hasil refleksi kita pada pertemuan pra-PMO Sekolah Penggerak kemarin. Demikian Bu, terima kasih.
Ya, terima kasih kembali Pak. Kita lanjutkan, itu masih terkait ya yang kemarin dengan hari ini. Sebenarnya kita sudah menemukan beberapa akar masalah, tapi ini kita masih tetap lanjut. Pada siang hari ini materi kita yaitu sekolah dengan fasilitator menemukan akar masalah. Kemudian yang kedua yaitu hari ini kita menemukan akar masalah, walaupun kemarin sudah menyentuh ya. Kemudian dari akar masalah itu nanti kita akan menyepakati solusi apa yang kita ambil bersama atau kita tawarkan bersama agar kita keluar dari masalah tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya bagikan sticky notes. Silakan Bapak dan Ibu isi ya. Apa di pertanyaan cendolan pertama ya? Apa hal yang menghambat peserta didik belajar di sekolah kita? Kira-kira apa yang menghambat sehingga siswa kita menurun prestasinya atau apanya? Jadi Bapak dan Ibu tuliskan di sini yang menghambat peserta didik belajar di sekolah. Apakah faktor dari dalam atau faktor eksternal? Silakan Bapak dan Ibu menganalisis berdasarkan apa yang Ibu amati dan berdasarkan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki. Saya bagikan ya. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Baik, saya akan membacakan tentang hambatan belajar siswa di sekolah berdasarkan guru-guru di SD Negeri Arupala. Yang pertama itu dari Ibu Haji Bu Kasmin, yaitu yang pertama katanya kondisi kesehatan. Terus yang kedua, jenuh akibat kurangnya stimulus. Terus tiga, anak-anak kurang percaya diri. Yang keempat,
rendahnya motivasi dan minat belajar peserta didik. Kemudian ini tidak ada dari Bu Nur Alam. Menurut Bu Nur Alam, hambatan belajar siswa di sekolah yaitu karena menurunnya minat atau niat dalam belajar, hilangnya motivasi belajar anak, dan kurang dukungan atau perhatian dari orang tua. Lalu masih kelanjutannya, ada orang tua yang terlambat mengantar anaknya pergi ke sekolah, sehingga mungkin saja anaknya jadi malu sehingga tidak termotivasi lagi belajar di kelas. Terus karena tidak mengerjakan PR, dan ada temannya yang mengganggu atau suka membuli, itu dari Bu Harmadiah. Kemudian dari Pak Suwardi, yang pertama adalah motivasi murid untuk belajar rendah. 2, guru belum merancang pembelajaran yang menarik. 3, prasarana pendukung belajar belum maksimal. Dan yang keempat, dukungan orang tua siswa dalam mendidik, memicu anak hadir di sekolah. Ini tidak tahu siapa ini? Saya. Dari Bu Nur Siti Hasriana. Bu Nanda membagi ke dalam 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu karena motivasi dari siswa itu sendiri. Dan faktor internal yang bisa menghambat, eksternal yang bisa menghambat adalah metode dan model pembelajaran yang monoton. Kemudian di sini juga ada yang mengatakan bahwa hambatan belajar itu sama karena kurang minat belajar dan kesiapan belajar siswa itu belum maksimal. Lalu ada di sini juga sama, ada 2 faktor, faktor anak dan faktor kurang motivasi. Berarti sama-sama ini faktor anak semua. Lalu dari Bu Aji Kartini, hal yang menghambat yaitu karena adanya peserta didik yang berkebutuhan khusus, itu di underline khususnya. Lalu di sini Yang sama lampu saja, Bu. ini dari Pak Alim ini, yaitu sarana olahraga. Pak Alim ini ya, sarana olahraga yang kurang lengkap sehingga anak-anak hanya fokus pada sarana olahraga yang ada di lapangan. Jadi itu terus di olahraganya karena sarananya kurang. Dari Ibu Ros, materi katanya kurang dikuasai oleh guru, kurang alat peraga, dan kurang perhatian akibat, pokoknya kurang perhatian. Lalu ini ada yang bisa menyebabkan anak belajar di sekolah karena bisa saja dia faktor dari rumah. Faktor dari rumah makanya dibawa ke sekolah sehingga tidak termotivasi. Lalu kesehatan yang kurang baik. Ini sama, kurang motivasi. Terus yang kedua ada anak tidak menyukai pelajaran karena gurunya monoton. Terus dari Pak Safi'i, kurangnya faktor pendukung seperti wifi. Wifi-nya sudah ada tapi jaringannya mungkin lagi yang bermasalah. Lalu kapasitas guru TIK dan kondisi lingkungan belajar di dalam kelas. Nah, ini kesimpulannya, jadi yang menyebabkannya itu adalah faktor motivasi siswa rendah, keterbatasan guru, sarana prasarana, dan minat belajarnya kurang. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa yang menghambat belajar siswa di sekolah, yang pertama dari semua yang tadi sudah disampaikan dari teman-teman, yaitu pertama kurang motivasi, kurang minat belajar. Ada faktor internal, artinya faktor dalam diri anak. Faktor eksternalnya karena pengaruh lingkungan, pengaruh kondisi di rumah. Lalu eksternal juga yang mendukung adalah sarana prasarananya yang kurang lengkap, dan faktor dari gurunya yang pembelajarannya monoton dan tidak menyiapkan pembelajaran yang menarik sehingga anak tidak menyukai pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Terima kasih. Belajar siswa kita di SD Rupalang selain yang dibacakan tadi.
Yang menghambat tadi yaitu tadi ada pengakuan guru, dia kurang menguasai materi pelajaran. Artinya dia butuh bimbingan. Kemudian tadi yang spesifik sekali itu sarana dan prasarana yang kurang ya, termasuk olahraga dan TIK. Kemudian motivasi siswa itu sendiri yang kurang. Ini kita sudah mengidentifikasi ya. Sekarang kita lanjut, nanti kita carikan solusinya ya. Sekarang kita Kesempatannya tadi itu kan tadi saya membacakan secara dari semua guru. Saya ingin membagi sedikit dari pengalaman saya terutama di kelas 6C. Di awal itu waktu saya melakukan asesmen diagnostik, saya menemukan bahwa dari semua murid saya itu 20 siswa yang menghafal perkalian. Untuk perkalian ya, ini tuh anak kelas 6 loh. Untuk menghafal perkalian secara lengkap itu hanya 2 orang. Dan bahkan ada yang membuat saya mungkin siswa yang bernama Andi Syaputra, dengan kondisinya yang bisa dibilang dia kan memiliki cacat ya dari segi jalan. Ternyata dia menguasai perkalian. Dia menghafal perkalian 1 sampai 10. Itu sebenarnya yang dia hafal, jadi cuma ada 2 ya yang hafal. Beliau maksudnya yang kalau dilihat ini anak kayaknya tidak deh, ternyata bisa. Malah anak yang dianggap pintar ternyata pas saya cek ternyata malah tidak. Terus setelah itu dari kurang lebih 2 bulan pembelajaran, kemarin beberapa minggu lalu saya tanya lagi ke anak-anak saya. Ini khusus pelajaran matematika ya Bu. Waktu di awal kan kalau bisa dibilang lebih dari 70% anak-anak di kelas saya tidak menyukai pelajaran matematika, tidak suka berhitung. Mungkin di kelas saya juga seperti itu, pokoknya berhitungnya tidak mau, tidak suka. Setelah ini saya tanya lagi, walaupun beberapa kali formatif, alhamdulillah sudah ada 6 dari 20 siswa, sudah ada 6 yang selalu tuntas dalam pembelajaran matematika, dalam perhitungan. Kemudian untuk anak-anak yang kurang, saya tanyakan, bagaimana nak, apa yang kamu alami selama ini? Apakah karena kamu tidak suka pelajaran? Yang dulunya mengatakan tidak suka, alhamdulillah sekarang mengatakan suka, walaupun pusing. Mereka bilang begitu, pusing Bu, tapi suka. Karena katanya secara pribadi, karena saya mengajar betul-betul sampai anak-anak paham, tidak lompat-lompat. Walaupun secara pribadi saya pun merasakan kekurangannya itu tidak berdiferensiasi. Anak yang, jadi saya memang selalu memberikan soalnya yang kalau bisa dibilang karena tidak menghafal perkalian, mayoritas tidak menghafal perkalian, ya saya hanya memberikan soal-soal kan pembagian pecahan, memberikan soal yang tidak sampai dari angka perkalian itu. Misalnya kalau perkalian 2 saya tidak bisa lebih dari 20, kalau perkalian 3 pembagiannya saya tidak boleh lebih dari 30. Dan dari situ saja anak-anak tetap tidak bisa, ada anak yang tidak bisa menjawab. Jadi berdiferensiasinya yang belum bisa saya terapkan, walaupun mungkin sudah menarik karena saya sudah datangi satu-satu, diajar satu-satu, tapi berdiferensiasinya lagi. Saya tidak bisa membagi waktu bagaimana mengajar anak yang sudah tuntas, bagaimana mengajar anak yang setengah-setengah, bagaimana misalnya Syaputra walaupun hafal perkalian tapi pemahamannya kurang. Mau kalau ditanya 20 bagi 2 dia tahu, tapi coba dikasih tugas dia tidak bakalan tahu. Pasti nilainya 1/2 dikali 20 jawabannya akan 144. Dia lebih dan itu yang menyekat-nyekatnya itu dengan kondisi pembelajaran hanya 3 jam pelajaran, belum selesai, sudah dikasih formatif sampai 4 kali, tapi pembagiannya lagi Bu, ini si A maju nih, mau maju lagi, tapi masih banyak teman yang belum bisa. Mau diberi papan tulisnya dibagi-bagi kotaknya, anak-anak pusing bertanya lagi, Bu yang mana saya kerja? Karena saya sudah bagi-bagi soal, sudah dibagi kertas terkumpul. Jadi mungkin itu permasalahan yang terjadi di kelas saya. Termasuk juga dalam kalau literasi, alhamdulillah saya bisa bilang
sudah bagus literasinya di anak-anak. Perhitungannya Mami yang belum baik, terima kasih. Itu sekedar curhatan dari yang saya alami di kelas. Belajar Dewantara terkait dengan filosofi pendidikan, anak itu kan harus dituntun kodratnya dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman hari ini terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Saya tadi mencantumkan satu poin terkait dengan hambatan anak belajar itu di prasarana, Bu. Nah, saya kadang begini, diferensiasi itu kan minimal 3 gaya belajar dari profil siswa kita yang kita perlu untuk kembangkan. Satu, saya kira teman-teman sudah tahu semua, audiovisual, kemudian kinestetik, ada juga yang audio saja. Nah, ini yang kesulitannya saya di audiovisual, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya jadikan dia penghambat? Karena sebenarnya fasilitas kita lengkap kalau sarananya. Misalnya kita punya Chromebook, bukan? Anak yang audiovisual itu yang saya identifikasi sangat banyak di kelas. Nah, kadang saya ingin mengajarkan terkait dengan hafalan yang dari materi yang ada, dan saya sudah buatkan sebenarnya melalui video pembelajaran yang saya buat. Cuma mengaksesnya itu susah karena Chromebook itu harus terhubung dengan WiFi. Terima kasih Pak Safi memasukkan itu dalam permasalahan kita. WiFi kita itu keluar masuk, Bu. Kadang ada yang keluar masuk bagus, ini tidak bagus keluar masuknya. Sehingga kalau bisa ya ada perhatian kita terkait dengan ini. Karena kenapa? Chromebook itu tidak berfungsi kalau tidak ada jaringan. Ya, sedangkan Chromebook ini kan banyak tapi tidak bisa difungsikan. Padahal itu bagus sekali untuk anak-anak yang audiovisual itu dia bisa mendapatkan pembelajaran yang serancang ketika saya berikan itu yang Chromebook itu tadi. Saya sudah pernah mau bawa ke kelas tapi tidak bisa difungsikan karena tadi WiFi. Itu satu. Yang kedua terkait dengan jaringan listrik, Bu. Jadi memang saya masukkan itu prasarana karena listrik itu kalau semua sudah pakai itu down ki. Ya, apalagi ada AC dan seterusnya. Itu kalau kapasitas begini 6 kelas, maaf 7 ya, 7 kelas aktif semua. Nah, itu agak kesulitan. Sehingga apa yang saya angkat teori tadi, bagaimana kodrat zamannya anak mau dicapai kalau prasarana itu tidak bagus. Begitu. Itu kan bagian dari yang menghambat proses pembelajaran anak-anak kita. Saya kira nanti ini perhatian kita bersama Bapak Ibu sekalian, ada solusi mungkin ditawarkan untuk hal-hal yang terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Sedikit saja yang mau saya sampaikan terkait yang hambat juga anak-anak untuk bisa lebih berkembang. Mungkin terkait dengan nilai. Terkadang saya lihat anak-anak diberi nilai terlalu over. Jadi padahal prosesnya dia sangat rendah sebenarnya, tapi yang ada di nilai entah di rapornya terlalu tinggi. Jadi anak-anak merasa pede, ternyata saya hebat sih. Akhirnya biar setiap hari saya begini-begini, tapi nilaiku tinggi terus sih. Iya. Jadi motivasi anak-anak untuk belajar ya kurang. Mungkin seperti itu saja. Ya, terima kasih. Ini saya sedikit lanjut Miss karena agak masuk juga dengan Pak Sordi tadi. Jadi selanjut sedikit saja untuk yang soal WiFi itu sebenarnya sebagai salah satu alasan kenapa sampai sekarang itu saya hanya memberikan kesempatan praktek untuk anak-anak itu maksimal 2 kali dalam 1 semester. Itu kenapa? Karena pertama waktu saya di kelas itu tidak banyak, Bu, dan untuk mengaktifkan Chromebook itu sampai bisa dipakai semua itu memakan waktu paling sedikit 30 menit, paling sedikit, karena mereka masih belum tahu bagaimana kasih masuk WiFi. Karena kalau saya kasih silakan kasih masuk password WiFi-nya, nah nanti kalau tidak belajar TIKMI, Bu, mereka akan sambung di HP-nya masing-masing. Nah itu kenapa saya tidak pernah bocorkan password WiFi. Itu pertama. Yang kedua,
mungkin bisa password wifi-nya dibuat lebih singkat juga Bu, supaya kalau mau kasih masuk di laptop tak masing-masing jauh lebih cepat. Kan ini saya lihat password wifi-nya cukup rumit, itu pertama Bu. Dan yang terakhir, alhamdulillah di pelajaran TIK itu saya sambungkan juga di Pak Mukhtar. Alhamdulillah anak-anak itu lebih termotivasi mendapat nilai tinggi di pelajaran TIK, karena memang saya jarang sekali memberikan nilai 90, karena nilai 90 buat saya di pelajaran TIK itu kalau memang betul-betul pantas Pi. Dan alhamdulillah kalau nanti Bapak Ibu berkenan, saya kirimkan salah satu hasil tugas videonya anak-anak yang berhak dapat nilai 90 ke atas. Nanti bisa dilihat perbedaannya mana yang berhak, mana yang tidak. Dan itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, dan semoga yang disampaikan Pak Sordi juga soal prasarana bisa dicari solusinya. Terima kasih Bu. Kalau di kelas saya Bu, kelas 3A, yang menghambat anak itu belajar di sekolah karena adanya anak yang berkebutuhan khusus. Nah, karena saya tanya kenapa tidak datang nak kemarin, jawabannya saya selalu diganggu, saya tidak tenang belajar itu dengan adanya anak khusus yang ada di dalam kelas. Jadi mungkin ada solusi yang harus kita perhatikan sehingga anak berkebutuhan ini tidak mengganggu temannya yang lebih banyak dari dia, sehingga belajarnya setiap hari anak-anak itu rajin. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, kadang orang tua terlambat mengantar anaknya pergi sekolah. Tadi sudah disebut Bu. Oh iya, sudah. Iya. Sudah tercover tadi, motivasi anak yang kurang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tambahkan Bu, yang bisa menghambat anak-anak belajar di sekolah itu kurangnya ilmu berbicara yang bisa diakses oleh anak-anak di setiap saat, bukan hanya di dalam kelas. Kenapa saya mengatakan ilmu yang berbicara langsung? Seperti pajangan Bu, pajangan yang kita tempel di dinding-dinding sekolah. Seperti saya ambil contoh ya, ketika saya bertanya kepada anak-anak, agama apa Ki? Agama Islam. Rukun Islam ada berapa nak? Ada 5. Coba Ki urut Ki mulai dari pertama sampai 5. Tidak tahu, angkat tangan Bu. Nah, ini menjadi akar permasalahan ketika misalnya Bu ada poster tentang rukun Islam ada 5 dan kita tempel di mana, karena sepertinya kita Bu tidak memiliki mading, majalah dinding yang ada di luar. Iya, mading itu bisa sebenarnya kita manfaatkan itu ilmu-ilmu yang sifatnya ada item-itemnya, seperti rukun Islam tadi itu, rukun iman ada berapa, nama-nama nabi, atau dalam ruang lingkup yang lainnya misalnya planet ada berapa, itu dibuatkan dalam bentuk poster, dan ini bisa sebenarnya disayembarakan kepada anak-anak. Itu nanti akan menjadi solusi, sehingga nanti ketika anak-anak tidak melakukan pembelajaran secara tidak langsung, dia melihat. Saya punya sekolah Bu di kampung dulu, ada yang ditulis itu di sekolah sampai hari ini saya masih ingat. Karena setiap datang di sekolah itu dulu di penglihatan pertama di mata, karena dia tempel di tembok sekolah Bu. Iya, dia tempel di tembok sekolah. Yang mana tadi itu tadi rukun Islam dengan rukun iman. Jadi mau tidak mau selalu diingat itu. Jadi itu menggantikan guru di luar dari proses pembelajaran. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan di dalam kelas Bu. Di dalam kelas. Jadi ini bukan tidak semestinya harus guru yang membuat. Kita bisa berikan tugas kepada anak-anak. Kita buatkan poster sekian ukurannya, kemudian buat tentang ilmu apa di situ. Ada kaitannya dengan olahraga misalnya. Apa cabang olahraga yang termasuk permainan bola besar apa saja? Ataukah apa itu gerak dasar lokomotor? Buat posternya dengan artinya dan contohnya. Dibuat dalam bentuk poster. Jadi anak-anak tidak monoton harus cari buku.
Kalau bapak guru bertanya, nak, apa itu gerak lokomotor? Itu lupa guru, lupa ya, ada di bukuku mungkin. Tapi kalau ada tertempel di dalam kelasnya atau di tempat-tempat tertentu dan selalu dia baca, spontan dia akan menjawab. Gerak lokomotor pak, gerak yang berpindah tempat. Contohnya pak, berlari, berjalan dan melompat. Nah kuasain ibu, padahal kita tidak mengajar ya bu, setiap saat. Tapi itu bisa menggantikan guru itu, ditempel-tempel itu ilmu. Iya, itu bisa menggantikan guru. Dan itu pasti setiap saat melihat anak-anak. Kemudian yang terakhir bu, yang ingin saya sampaikan, sekolah kita ini tunggal dan kita upayakan kita poles. Salah satu bentuk kenyamanan anak-anak belajar dalam kondisi suasana yang menyenangkan. Suasananya catnya bagus, tumbuh-tumbuhannya banyak, bunga-bunganya banyak, penataannya rapi. Ini yang kita ingin galakkan bersama. Saya kira kita bisa, semua teman-teman di sini berkompetensi di sini. Ya, ini yang kita harapkan. Nanti kalau misalnya ada waktu, ada one day, satu anak itu membawa bunga ke sekolah dengan pok, datang ke sekolah. Nanti setelah itu kita tata nih pok-poknya satukan yang sama, taruh di mana. Nanti kita berkoordinasi dengan orang tua siswa. Mungkin nanti itu akan menjadi solusi untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Apa hal yang menghambat visi, misi dan tujuan sekolah? Kemudian bagaimana hal tersebut menghambat visi, misi dan tujuan sekolah? Jadi ini ada dua sekaligus kita gabung ya. Sama seperti kemarin kelompok visi kelas rendah membahas visi, khusus visi yang dia bahas hambatan dan bagaimana hal tersebut menghambat. Kemudian kelas tinggi misi, kemudian bidang studi tujuan sekolah. Kita bagi kelompok untuk menghemat waktu seperti kemarin. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya memaparkan hasil kerja kelompok dari bidang studi, terlebih dahulu kita ya dulu ya. Guru bidang studi, Assalamualaikum. Bersih. Siap dan bugar. Canggih. guru bidang studi, Mantap Yami. oke. Baik, saya akan memaparkan hasil kerja kelompok bidang studi. Adapun yang menghambat adanya tujuan di sekolah, yang pertama, komitmen seluruh stakeholder untuk mewujudkan tujuan sekolah masih rendah. Kemudian yang kedua, tujuan sekolah belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh warga sekolah. Kemudian ini tadi pendapat dari Pak Suwardi. Kemudian selanjutnya dari Pak Syafi'i. Adapun yang menghambat, yang pertama, kurangnya kesadaran siswa dan prasarana sekolah. Kemudian selanjutnya dari Ibu Guru Bidang Studi PLH, peserta didik belum memaksimalkan menerapkan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian selanjutnya keterampilan kepemimpinan yang tidak berkompeten. Kemudian yang kedua, sumber daya tenaga kerja terbatas. Kemudian yang selanjutnya, sumber daya dalam pelaksanaan terbatas. Kemudian yang terakhir, penghambat tujuan sekolah, kurangnya motivasi dari pihak sekolah pada siswa untuk mengikuti event tertentu, misalnya mengikuti O2SN, karena selama ini siswa kita tidak pernah ikut, dan lomba O2SN yang setiap tahun dilaksanakan, padahal program ini dari pusat yang melaksanakan secara terbuka, mulai dari tingkat gugus sampai ke tingkat nasional, dan sekolah itu bisa dibawa dengan mengikuti event yang diikuti. Selanjutnya ke akar masalah ya. Yang pertama, kurang konsisten dalam pembentukan karakter siswa. Kemudian yang kedua, akar permasalahan yang kedua, masih banyak sampah yang mengotori kelas. Kemudian kebiasaan menyontek, kemudian adanya bullying. Kemudian akar masalah selanjutnya, tujuan sekolah tidak tersosialisasi dengan baik. Kemudian tidak ada evaluasi apakah tujuan sekolah tercapai atau tidak. Kemudian akar masalah yang terakhir dari kerja kelompok bidang studi, stakeholder kurang peduli dengan tujuan sekolah yang akan dicapai. Demikian hasil dari kerja kelompok bidang studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kameria. Oke, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok kelas rendah. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Kelas rendah, kelompok kelas rendah mau lewat. Jangan dilirik-lirik, harus dilihat-lihat. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Kelas rendah. Cantik. Oke. Ya, yang ingin kami memulaikan hal yang menghambat visi sekolah. Yang pertama, sarana dan prasarana. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari warga sekolah. Dan yang ketiga, kurangnya tenaga ahli yang mengajar, yang menunjang prestasi anak. Alasan hal yang menghambat visi sekolah, contohnya seperti kurangnya alat kebersihan seperti sapu lidi,
bak-bak sampah yang ada yang sekitaran dan parang ataupun apa yang bisa untuk kebersihan lingkungan sekolah kita. Kalau yang kedua, kurangnya peduli lingkungan sekolah seperti sampah. Banyak anak-anak seperti peserta didik diarahkan untuk sampah baru dia sadari, harus diingatkan terus seperti itu. Yang ketiga, karena tanpa tenaga ahli prestasi siswa tidak dapat menonjol atau meningkat, karena kita memang membutuhkan tenaga ahli karena banyak bakat-bakat anak yang seperti seni, IPAS, tentang olimpiade, tapi kita yang tidak bisa tidak menetap untuk wali kelas yang harus menuntutnya, Bu. Terima kasih. Iya. Kelompok misi. Permisi. Tapeti. Tua bangka. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke depan, saling mendukung. Tangan ke samping, Saling merangkul. kur. Arwah pala, hebat, hebat, hebat. Tepukan dulu. Ale. Bagaimana tidak mati? Oke, terima kasih. Sahabat Bapak Ibu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas tinggi akan memaparkan sedikit tentang apa yang menghambat dari misi sekolah kita. Dari misi sekolah kita di situ ada 6 poin, tapi untuk menyambung yang kemarin yang kita bahas adalah misi poin 5 dan 6. Untuk misi di poin 5, yang pertama adalah tentang sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Salah satu contohnya adalah misalnya di penataan lapangan itu belum tertata rapi, alat olahraga yang belum lengkap, serta pengeras suara yang masih perlu untuk ditambah, karena ternyata masih ada di kelas yang belum ada speakernya dan ada juga yang sudah rusak. Kemudian jaringan, ini juga jaringan yang selalu terkadang bermasalah. Yang kedua adalah kurangnya tenaga ahli dalam bidang tertentu. Salah satu contohnya adalah guru seni. Kalau seni suara, seni musik mungkin masih bisa kita ini, tapi kalau untuk seni tari itu yang mungkin sangat diperlukan. Kemudian guru bahasa Inggris, karena ada beberapa ya orang tua murid yang mungkin meminta adanya guru bahasa Inggris. Kemudian berikutnya adalah pengajar dan pembimbing olimpiade. Nah, ini yang kadang-kadang terkendala karena pada saat mau ikut lomba baru bergegas untuk berlatih. Sebenarnya mungkin ada baiknya kalau itu diprogramkan jauh sebelumnya supaya sudah terprogram. Kemudian yang ketiga, ini di misi yang ke-6, berkaitan dengan misi 6, yakni kurangnya konsisten dalam peduli lingkungan sekolah. Ya, kurang konsisten. Salah satu poinnya adalah anak-anak yang membuang sampah sembarangan, itu masih sering kita dapati. Kemudian poin yang kedua adalah penataan taman yang belum maksimal. Penataan kendaraan juga di luar sana masih semrawut ya. Yang ketiga, penggunaan plastik itu di kelas-kelas belum menerapkan semua. Artinya menggunakan wadah yang seharusnya kita bawa ke kantin, ya ini masih belum semua kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah
memilah dan mengolah sampah sudah tidak ada, karena pernah ada. Nah, pernah ada, sekarang hilang lagi itu pemilihan sampahnya. Kemudian yang di tempat sampah itu untuk membedakan sampah basah dan sampah kering itu juga sudah tidak iya, tidak ada juga tertempel. Yang kemudian apa lagi? Pengolahan sampah yang tidak konsisten. Artinya untuk mendaur ulang itu juga sudah jarang dilakukan. Oke. Sekian penyampaian dari kelompok kelas tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita melontarkan kritik-kritik yang tajam untuk menemukan akar masalah, karena ini masalah kita bersama. Kemudian kita lanjut ya. Atau masih ada yang mau tambahkan dari visi, misi dan tujuan? Ya, silakan Pak. Apa hal yang menghambat visi misi di samping yang dimasukkan oleh teman, dan bagaimana hal tersebut menghambat? Masih ada? Karena kita mau mencari dan menemukan akar masalah. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke cendolan keempat ya. Apa saja akar masalah yang terlihat dalam lapor pendidikan sekolah? Saya tampilkan lapor pendidikan kita ya untuk tahun 2023. Terakhir untuk akar masalah belum solusinya. Kita lihat yang kita tanggapi yang paling rendah saja ya. Kalau kemampuan literasi, untuk panduan ya, yang ini ya. Ada, kalau nggak salah Kak, ada yang penanggung jawab di yang khusus kelas pelajaran matematika siapa, khusus bahasa siapa, IPA siapa. Setahu saya ada dulu seperti itu yang penanggung jawab. Itu sekedar ada tertulis di KOSP, tapi tidak ada pelaksanaannya. Nanti di Olimpiade baru dicari, Bu, tolong bimbing ini. Tanpa ada lagi soal-soal, guru yang harus lagi capek mendownload, harus capek lagi pergi mencari buku, tidak ada disediakan. Itu namanya tiba masa tiba akal. Itu. Terus untuk manajemen kualitas pembelajaran. Oh ya, tunggu dulu Bu. Ada tadi yang membahas numerasi di PMM, yang sering buka PMM-nya, bahkan di literasi di situ, itu kan masih kurang terupdate soal-soal contoh literasi. Masih tahun lalu itu tonji lagi. Jadi perlu sebenarnya guru-guru kita itu pelatihan membuat soal yang sesuai dengan AKM. Jadi bukan cara pelatihan pembuatan soal Bu. Jadi bukan hanya di bawah ini yang termasuk sampah basah A, B, C, D. Kan tidak seperti itu soalnya. Harus ada soal bagaimana yang soal yang sesuai dengan soal-soal AKM. Jangan kalau kita bilang literasi nanti numerasi belajar di PMM. Itu di PMM masih kurang isinya. Jadi masih kurang contohnya, masih itu belum terupdate. Kan mereka mengupdate kalau ada lagi yang mengupdate, ada yang mengupload, baru ada lagi tambahan. Jadi kalau tidak ada cuma itu terus kayak anggaplah soalnya tahun lalu ini lagi soalnya dipakai lagi. Jadi itu Bu, ada pelatihan pembuatan soal AKM untuk khusus literasi dan numerasi. Lalu untuk kualitas pembelajaran. Di sini kalau saya bisa kasih solusi pelaksanaan IHT. Pelaksanaan IHT di sini untuk membahas kualitas pembelajaran guru-guru kita, supaya guru-guru kita juga bisa memberikan pembelajarannya menarik. Lalu sudah dibekali ini guru-gurunya harus didukung lagi dari sekolah, biar jago. Bagaimana sekolah pas mau sudah jago sudah tersedia ini Chromebook. Pas pelaksanaan kemarin saya sudah lakukan pakai soal PMM, sudah disedia Chromebook. Sekalinya dibikin soal, semuanya murid-muridku ada semua di luar karena mencari jaringan, tidak ada jaringannya. Jadi sudah dimodali gurunya, harus difasilitasi lagi dengan sarana dan prasarana supaya saling mendukung, jadi tidak tumpah tindih. Terima kasih. Kelompok tujuan, menurut Bapak
yang mana yang sesuai berdasarkan masalah-masalah yang kita ungkap tadi. Kalau menurut saya yang saya lihat di sini yang ada kaitannya dengan atau permasalahan tadi masuk di poin kedua dengan keempat, implementasi pembelajaran di kelas dengan peningkatan kapasitas guru. Ya, subtopiknya yang mana kita pilih itu topik. Iya. Subtopik maksimal 2 yang kita pilih, yang mana kita mau pilih. Berpikir dulu karena nanti salah pilih Ki, karena hanya maksimal 2. Sebagian besar yang ada dari mulai refleksi kemarin sampai tadi, kalau menurut saya kita ada di nomor 2 dan nomor 4. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang mau kita dahulukan ini? Peningkatan kapasitas guru kah dulu atau pembelajaran di kelas? Karena kalau saya bingung kah juga ini dua-duanya, kah penting dua-dua. Tapi saya ingat sekali saat PPG begini Bu, waktu PPG kapan kita tidak mengakui bahwa kesalahan adanya pembelajaran di kelas yang salah, kapan kita tidak mengaku bahwa kita yang salah, maka kita tidak lepas seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir juga ada benarnya. Jadi saya jadi ingat kemarin waktu PPG, kapan kita tidak mengakui bahwa kesalahan ada di saya sebagai guru, maka tidak lolos ke itu. Jadi kalau saya mungkin kapasitas guru dulu yang didahulukan. Kalau saya, tapi tidak tahu kalau Pak Suardi. Dia kan senior. Ya, sudah ada 2 tadi. Tadi kita manajemen ya. Manajemen dan pengembangan sekolah, sedangkan Ibu Nanda tadi antara 2 dan 4, tapi dia lebih cenderung di peningkatan kapasitas guru. Saya terus terang juga di peningkatan kapasitas guru. Kita harus mengakui diri kita. Akui diri kita. Toh saya tanya manajemen itu di ini ya, memang diakui toh. Mendingan kita dikritik daripada kita disanjung. Kemudian subtopiknya masuk IKT berkelanjutan. Itu Bu, solusinya strategi yang akan kita lakukan untuk peningkatan kapasitas guru ya bisa melalui IHT, bisa melalui forum diskusi, melalui pelatihan mandiri, melalui PPM ini PPM kemudian studi tiru, itu solusi untuk keluar dari masalah ini. Melalui apa kita keluar dari itu masalahnya? Iya, bagaimana yang setuju dengan topik peningkatan kapasitas guru? Naikkan tangannya. Tunggu dulu tangannya Pak Suardi. Kapasitas guru berapa orang yang setuju? Kapasitas guru. Aduh, terus yang lain, yang tidak naik silakan berargumen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya harusnya kapasitas guru dulu supaya lebih profesional untuk menyalurkan ilmunya kepada peserta didik. Sekian dan terima kasih. Saya punya pendapat begini. Apa itu yang 230 terlampaui?
Itu yang kita gunakan. Ya, sekali mendayung 230 terlampaui. Saya menyimak teman-teman memberikan pendapat terkait dengan pilihan, dan itu kecenderungan saya juga di situ, Bu. Cuma saya maunya begini. Tadi kan ada pilihan dua. Saya menganalisa begini. Ada dua pilihan dari topik yang berbeda itu boleh, dengan dua subtopik dari topik yang berbeda. Nah, tadi teman-teman sudah menyampaikan bagaimana kalau kita ambil yang implementasi pembelajaran di kelas dan peningkatan kapasitas. Melihat juga tadi rangkaian akar masalah yang kita sampaikan, termasuk di rapor pendidikan, itu banyak saya lihat disinggung masalah workshop. Ya kan, kegiatan kayak itu nanti kan maksudnya di peningkatan kapasitas begitu. Sehingga kalau saya, karena ini nanti kan PMO bukan hari ini saja selesainya, ada 6 kali ya sampai nanti di bulan Juni 2024. Sehingga memang arahan dari Juknis ini bahwa kita bisa memilih 2 topik, dan itu yang akan dibahas terus nanti sampai 6 bulan ke depan. Dan itu bisa include, Bu, sebenarnya. Kalau kita pilih IHT, itu nanti bisa masuk di poin kedua lagi. Di IHT itulah nanti kita bahas bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana menyusun modul ajar. Di sini kan tidak diatur apa yang mau dibikin di IHT itu. Nah, nantilah di situ dikembangkan. Sehingga kita pilih kapasitas guru, tapi kita juga bisa mencandol bahasanya, Bu, mengambil dari cendolan terkait misalnya penyusunan modul ajar, kan begitu. Dengan satu tadi hadis, tapi 2 hal yang kita bisa capai begitu. Nah, makanya kalau saya pilihlah nanti kita pilih 2 topik, 2 subtopik, supaya ada nilai kualitasnya kita punya dibandingkan sekolah yang lain mungkin dia pilih 1 topik, kita 2, tapi kita bisa kerjakan dalam waktu yang bersamaan seperti itu. Jadi misalnya kita pilih IHT, nanti IHT itu isinya adalah penguatan bagaimana kita menyusun modul ajar, misalnya menyusun ATP sampai di beberapa rangkaian kegiatan yang ada di dalam implementasi pembelajaran di kelas. Makanya saya sengaja tidak angkat tangan, bukan tidak ada pilihannya, itu 2, 1 disuruhkan Ki. Nah, terima kasih. Jadi kita pilih di topik implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopiknya yaitu penyusunan prosedur penilaian. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kapasitas guru, yaitu penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Kemudian strategi yang dia pilih yaitu IHT dan metode asesmen beragam. Menyusun aksi nyata ya. Jadi kita menyusun aksi nyatanya dengan memperhatikan 6 hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan kita dalam menyusun aksi nyata, yaitu ada tujuan yang diharapkan, kemudian ada aktivitas, kemudian indikatornya apa, keberhasilannya kegiatan yang kita lakukan, kemudian kapan atau waktunya kapan kita mau melakukan IHT itu, kemudian siapa yang terlibat, apa perannya, kemudian siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan kita nanti. Jadi saya bagi 3 kelompok lagi ya. Silakan Bapak Ibu buat rencana tindak lanjut. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Waalaikumsalam. Masih semangat? Semangat. Mana semangatnya? Semangatku. Yes. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dari kelompok Gado-Gado. Kelompok Gado-Gado.
Ya, baik. Diberikan tugas untuk mempresentasikan terkait dengan topik yang kita pilih dalam kegiatan ke depan dalam implementasi PMO yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Kami diberi tugas di poin yang kami pilih yaitu topik kedua, implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik metode asesmen yang beragam. Baik Bapak Ibu sekalian, berdasarkan panduan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat, kami akan memaparkan yang pertama terkait dengan tujuan yang ingin diharapkan dari kegiatan ini. Yaitu yang pertama, guru dapat memahami metode asesmen yang beragam sesuai dengan pilihan dari subtopik yang telah kita pilih. Kemudian guru terampil di dalam menyusun asesmen yang beragam. Dan yang terakhir, guru dapat menyusun konsep asesmen AKM yaitu literasi dan numerasi. Kemudian aktivitas yang akan dilakukan yaitu dalam bentuk workshop penyusunan metode asesmen yang beragam. Selanjutnya indikator keberhasilannya yaitu ada dua, yaitu satu, guru dapat memahami dan terampil menyusun asesmen, dan yang kedua, guru nantinya mengimplementasikan di kelas masing-masing terkait dengan konsep asesmen yang telah dipelajari. Jadi nanti kita akan evaluasi selama pelaksanaan daripada aktivitas terkait dengan asesmen yang beragam ini. Kemudian kapan kita akan laksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Ya, kita melaksanakan itu PMO di Agustus, kemudian Oktober dengan Desember di tahun 2023. Maka kami memilih di pekan pertama Oktober 2023. Nah, itu untuk satu kegiatan workshop. Nanti kan setelah workshopnya kan ada implementasi. Implementasi itu selama bulan Oktober, seperti itu. Kemudian siapa yang terlibat dalam apa perannya masing-masing? Tentu saja yang pertama kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan dan penyedia anggaran. Ya, karena ini pasti akan menimbulkan biaya-biaya dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan asesmen ini. Kemudian tentu saja seluruh guru akan terlibat sebagai peserta kegiatan penyusunan metode asesmen yang beragam. Yang terakhir, siapa saja pihak yang akan dilibatkan? Ya, kita berharap nanti itu ada pemateri atau instruktur yang kita undang ke sekolah kita, yang bisa saja berasal dari pengawas. Ya, pengawas kita itu pengawas yang sangat luar biasa, melanglang buana sampai ke tingkat nasional memberikan materi. Kemudian bisa juga pilihannya nanti dari tim sekolah penggerak. Ya, mungkin ada dari sekolah penggerak yang lain yang bisa memberikan kita materi, atau bisa jadi juga dari guru penggerak yang memahami terkait dengan kegiatan metode asesmen ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan planning kami di kelompok yang disebut dengan kelompok gado-gado. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan untuk memenuhi tugas dalam kegiatan PMO ini dalam implementasi ke depan nantinya. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tua-tua, muda-muda, tetap semangat. Oke. Biasanya Oke, baik. Di sini saya mewakili kelompok campur-campur rencana tindak lanjut pada topik yang keempat tadi, yaitu peningkatan kapasitas guru. Adapun subtopik perencanaan yaitu penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru dengan strateginya yaitu IHT berkelanjutan. Adapun di jenis kegiatan dalam pelaksanaan IHT nanti kami membagi dua, yaitu masuk di penyusunan modul dan penyusunan asesmen. Jadi penyusunan asesmen itu bisa nanti berkelanjutan dengan poin di topik kedua tadi, yaitu penyusunan asesmen yang beragam. Kemudian tujuan pelaksanaannya itu dua-duanya, baik itu penyusunan modul pembelajaran maupun penyusunan asesmen, itu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas guru menjadi guru yang profesional. Kemudian aktivitas
aktivitas yang akan dilakukan dalam penyusunan modul. Di situ nanti adalah pelaksanaan IHT, bagaimana nanti kita belajar bagaimana menyusun modul pembelajaran dan bagaimana menyusun soal-soal asesmen yang berdasarkan soal-soal AKM, literasi dan numerasi. Adapun sasarannya itu adalah semua guru di SD Negeri Arupala. Lalu waktu di sini kami membagi menjadi 3 dan itu nanti tergantung lagi yang kami ini susun, bisa kembali nanti ke kelompok besar bagaimana waktunya. Di sini kami merencanakan ada 3 kali pelaksanaan IHT, bisa kurang dan bisa lebih. Jadi keterangan waktunya dikondisikan. Pertama, karena waktu, maka kami menyusun rencana di bulan September ini, minggu ke-3 September. Kemudian ada jarak 2 minggu. Di situ setelah melakukan IHT dengan mendatangkan pemateri pelatih ahli, baik itu dari sekolah penggerak lain seperti tadi di kelompok pertama mengungkapkan, lalu bisa dari guru penggerak. Kebetulan di sekolah kita kan sudah ada 2 guru penggerak, jadi kenapa kita harus cari di tempat yang lain? Lalu setelah pelaksanaan IHT di situ, kemudian kita akan melihat indikator keberhasilan. Apakah dalam pelaksanaannya itu sudah dalam 2 minggu kita laksanakan. Kemudian kita laksanakan lagi di minggu pertama Oktober untuk merefleksikan apakah mengevaluasi apakah selama 2 minggu itu sudah ada hasil yang sesuai. Kalau tidak, maka kita melanjutkan kembali dan begitu seterusnya, maka bisa sampai 3 kali, bisa kurang, bisa lebih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Silakan kelompok pertama jika ingin menambahkan demi kebaikan sekolah kita bersama. Rangkaian PMO level sekolah kita pada siang hari ini, mudah-mudahan kita melakukan tindak lanjut selanjutnya setelah menemukan akar masalah dan solusi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.